Kalau ada orang bodoh berbicara, diam saja. Karena kalau semakin kita ladeni, kita pun akan menjadi bodoh seperti dia. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, hatinya selalu tenang, dan selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan bermasyarakat, atau bisa kita sebut sebagai kehidupan sosial, tentu kita akan sering bersinggungan dengan banyak orang. Nah, dari sekian banyak orang itu, bermacam-macam tipikalnya, bermacam-macam karakternya. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka, ada yang selalu kita tunggu-tunggu kehadirannya. Bahkan setiap dia berbicara pun kita menyimaknya dengan saksama. Nah, yang kita bahas kali ini bukan pada orang-orang atau beliau-beliau yang selalu kita damba, yang selalu kita tunggu-tunggu petuah-petuahnya, bukan. Karena secara automatically itu tak perlu dibahas lagi. Karena pada hakikatnya kita sudah taklid kepada beliau, karena apa yang beliau sampaikan bernuansa Quran, bernuansa sunnah Rasul, bernuansa ketenangan dalam amal spiritualitas kehidupan kita sehari-hari. Yang kita bahas kali ini adalah satu sisi lain yang mungkin sering kita jumpai, hanya saja kita tidak tahu harus seperti apa menyikapinya. Nah, saya ambil contoh misalkan, tentu teman-teman pernah bersinggungan dengan orang lain yang teman-teman sendiri tidak suka dengan orang itu. Tidak suka bisa dari perbuatannya, bisa dari omongannya, bukan tidak suka secara fisik. Kalau tidak suka secara fisik, itu bisa kita katakan keliru. Karena ungdur makol walatang durmankol. Nah, itu pegangan dasar kita bahwa kita tidak perlu membenci fisiknya, kita tidak perlu membenci orangnya, tapi yang perlu kita hindari adalah, yang perlu tidak kita sukai adalah makol, apa yang diucapkannya, gitu teman-teman ya. Nah, mengenai hal itu ada mafudot yang menarik. Tarkul jawabi ala jahilin jawabun. Nah, ini menarik banget. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, sebenarnya mafudot itu kata mutiara ya. Teman-teman yang di pesantren pasti tahu mafudot itu apa. Sebenarnya mafudot sederhana ini memberikan tips kepada kita, seperti yang aku sampaikan di awal tadi, bagaimana cara kita mengatasi orang-orang yang tidak kita suka secara tanda kutip isi kepalanya gitu, bukan fisiknya, isi kepalanya. Nah, dengan meninggalkan di sini bukan kita membangun jarak, kita mencipta jarak jauh dengan dia, setiap ada dia menghindar, jangan, bukan. Tapi tarkul jawabi ala jahilin jawabun, artinya ketika dia bertanya dan pertanyaan itu tidak penting, tak perlu kita jawab. Misalkan contoh begini, sederhananya begini, saya berikan contoh. Saya yakin teman-teman yang menyaksikan videoku ini pasti pernah berjumpa dengan seseorang yang dia sendiri tidak menunjukkan, atau dalam dirinya atau dari dirinya tidak ada bayangan bahwa dia itu berilmu. Tapi kalau ngobrol, kalau berbincang-bincang, itu seakan-akan pinter gitu, seakan-akan wawasannya luas itu. Padahal kita tahu rekam jejaknya, sekolahnya biasa-biasa saja, tidak pernah menunjukkan atau tidak pernah kelihatan dia memegang buku, baca buku, tidak suka diskusi tentang keilmuan. Tapi kekritisannya terhadap hal-hal yang tidak perlu dia kritisi itu luar biasa. Bahkan seakan-akan dia memiliki solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kompleks dalam kehidupan ini. Nah, dalam hal ini, sejalan dengan mafudot tarkul jawabi ala jahilin ini, ada satu ungkapan menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Fathur Rabbani. Ini saya kasih unjuk bukunya. Fathur Rabbani, teman-teman yang punya buku Fathur Rabbani, silahkan dibuka halaman 283 pada bab cinta kepada para wali dan orang-orang saleh.
Nah, ini ada ungkapan menarik teman-teman. Siapa saja yang tidak memiliki guru, iblislah yang menjadi gurunya. Ya, siapa saja yang tidak memiliki guru, iblislah yang menjadi gurunya. Aku sering menyampaikan kepada anak-anak bahwa dalam hidup ini kita harus minimal punya satu guru terhadap keilmuan yang kita suka. Jangan sampai kita merasa punya pemahaman atau keahlian di bidang tertentu tapi sanad keilmuannya tidak jelas, sanad gurunya tidak jelas. Nah, kenapa ini harus ada, gurunya harus ada? Karena satu hal tadi yang seperti disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir tadi, kita menghindari adanya bisikan dari iblis. Ciri-ciri orang yang diganggu oleh bisikan-bisikan iblis adalah keras kepala. Keras kepala artinya bukan dia mempertahankan karakter dirinya, pemahaman dirinya, ilmu dirinya, bukan. Tapi keras kepala itu merasa sok tahu. Merasa sok tahu dengan meremehkan segala hal. Kemudian ketika diskusi dia tidak pernah masuk kepada konten keilmuannya, tapi melecehkan kita. Ngapain sih begitu, nggak penting amat. Nah, itu adalah teman-teman seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir, itu teman-temannya iblis. Nah, dalam hal ini kenapa kita harus punya guru? Karena ketika ilmu kita, kemampuan kita itu ada gurunya, minimal itu bisa mengantarkan kita pada sifat waro. Waro itu ya, kalau bahasa Jawanya itu mengerteni gitu loh. Mengerteni itu apa ya? Gini, sadar diri gitulah, sadar diri bahwa aku ini masih bodoh, aku ini masih butuh bimbingan dari guru, aku ini butuh memperdalam kajian keilmuan, aku ini butuh perjalanan-perjalanan spiritual lagi. Nah, sehingga ketika kita punya sanad keilmuan, dari bidang keilmuan kita punya sanad gurunya yang jelas, sisi lain kita akan mendapatkan keberkahan dari guru itu yang tidak kita dapatkan ketika kita belajar sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa ada guru di dalam sebuah lembaga pendidikan. Secara tidak langsung, sistem itu mengajarkan kepada kita tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir ini, yang dalam buku tadi Fathur Rabbani itu. Nah, keberkahan ini tidak akan kita dapatkan kalau tidak ada gurunya. Jadi minimal kalau kita ada gurunya, kita akan mendapatkan 2 derajat. Satu, kita akan sampai pada nilai waro. Yang kedua, kita akan mendapatkan barokah dari guru itu. Jangan sampai, sekali lagi aku sampaikan, jangan sampai merasa puas diri dengan memiliki kemampuan banyak hal, dengan merasa cerdas, dengan merasa pinter, tapi sanad gurunya tidak jelas. Nah, sanad guru ini bukan kita yang mengakui orang lain sebagai guru kita, tidak, tapi orang tersebut juga mengakui kita sebagai muridnya. Nah, ini harus jelas syaratnya. Harus cari teman-teman. Kalau belum punya itu harus cari. Harus benar-benar ada nilai ketawaduan kepada beliau sehingga beliau mau mengakui kita sebagai muridnya. Itu penting. Kalau tidak penting-penting amat, si Abdul Qadir tidak akan menyampaikan itu. Karena ada nilai spiritual lain dari hal yang disampaikan oleh si Abdul Qadir daripada bisikan iblis tadi itu. Nah, kenapa harus ada guru juga? Ini disampaikan juga oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, kita selain ada nilai ketawaduan itu, kita juga diminta oleh Syekh Abdul Qadir berprasangka baiklah kepada mereka. Mereka ini beliau-beliau guru-guru kita, belajarlah dari mereka, beradablah dengan baik di hadapan mereka, dan bergaullah bersama mereka, niscaya engkau akan beruntung. Nah, nilai-nilai yang disampaikan oleh guru-guru kita itu akan memberikan penuntun jalan terhadap pencarian yang kita lakukan selama ini. Nah, ada hal yang perlu kita garis bawahi tadi, yaitu kata niscaya engkau akan beruntung. Nah, beruntung ini pertanyaannya, apakah semua guru akan memberikan keberuntungan kepada kita? Aku kira tidak. Dan prasangkaku itu, asumsiku tadi itu, sebelumnya yang aku berasumsi bahwa tidak semua guru itu
memberikan keselamatan kepada kita. Ternyata Syekh Abdul Qadir juga menyinggungnya di kitab Fathur Rabbani pada bab menghormati orang-orang alim itu tadi. Ini saya bacakan. Maka ikutilah para guru yang berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang mengamalkan keduanya. Jadi yang dimaksud guru yang memberikan pertolongan, guru yang memberikan keberuntungan kepada kita, yang dimaksud itu adalah guru yang di dalam dirinya ada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak semata-mata guru, karena itu sudah jelas akan tertolak. Di mana? Akan tertolak di mana? Nah, ini kajian yang lebih dalam lagi, karena kalau disampaikan seakan-akan nanti dikira aku perwakilan Tuhan. Tidak, ya, saya tidak perlu menjawabnya. Saya kira teman-teman juga tahu di mana ilmunya itu akan tertolak gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga teman-teman, khususnya aku pribadi, semakin jauh kita melangkah, semakin lama kita mengarungi usia hidup ini, semakin sadar bahwa kita butuh ilmu dalam hidup ini. Dan ilmu itu bukan muncul dari diri kita, tapi ilmu harus ada gurunya. Ilmu yang sanad keilmuannya harus jelas, karena kalau tidak ada gurunya, maka ilmu itu akan dibarengi oleh bisikan-bisikan iblis yang kemudian akan membuat kita sombong, akan membuat kita merasa tahu segala-galanya, bahkan kalau perlu kita meremehkan semua orang yang bersinggungan dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Tarkul jawabi ala jahilin jawabun. Meninggalkan pertanyaan, tidak menjawab pertanyaan orang-orang bodoh adalah jawaban. Artinya, kalau ada orang bodoh berbicara, diam saja. Karena kalau semakin kita ladeni, kita pun akan menjadi bodoh seperti dia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang berilmu dan berakhlakul karimah serta warok terhadap diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.